Virus corona atau COVID-19 2 bulan terakhir ini menjadi topik permasalahan di dunia internasional sehingga sangat berpengaruh terhadap perekonomian dunia termasuk Indonesia. Permasalahan tersebut terjadi pada sektor perdagangan ekspor dan impor Indonesia-Cina, terutama pada komoditas buah-buahan dan hewan. Menurut Ketua Umum Asosiasi Eksportir Sayur dan Buah Indonesia atau ASB, Hasan Joni Widjaja, sejak ada kabar tentang virus corona, para pembeli di Cina langsung menghentikan pembelian. Para eksportir buah yang paling menangis adalah mereka yang melakukan penjualan atau pengiriman barang dengan skema CNF atau pembayaran yang dilakukan setelah barang tiba di pelabuhan tujuan ekspor. Bahkan ada yang sudah mengirim barang di kapal namun di tengah perjalanan terjadi pembatalan. Tak hanya impor, beberapa produk ekspor Indonesia ke Cina juga berpotensi melemah secara otomatis. Negeri tirai bambu tersebut akan mengurangi jumlah permintaannya. Terlebih lagi secara global banyak pabrik di Cina yang mengurangi produksi karena penduduk tidak bisa bekerja akibat virus COVID-19 ini. Pada kenyataannya, tidak semua produk impor mengalami penghentian. Impor elektronik sampai saat ini masih berjalan kecuali hewan hidup dan buah-buahan. Larangan impor ini diambil untuk mengantisipasi penyebaran virus corona dari hewan. Pasalnya, penyebaran virus menewaskan ribuan orang di Cina itu diduga tak hanya melalui manusia juga melainkan juga hewan. Pemerintah harus benar-benar memperhatikan dampak dari virus corona ini, karena Cina merupakan mitra dagang Indonesia. Virus corona yang semakin menyebar memberikan dampak perlahan tapi pasti, terutama pada perekonomian Indonesia. Sadar bahwa pertumbuhan ekonomi dipengaruhi sebagian besar oleh sektor konsumsi, pemerintah akan terus melakukan percepatan belanja kementerian dan lembaga di kuartal 1 2020. Hal ini juga sejalan dengan pemerintahan Presiden Joko Widodo untuk membelanjakan anggaran dalam mengantisipasi virus corona yang mungkin akan menggerus konsumsi awal tahun ini. Menurut staf ahli Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Edi Priyopambudi, pertumbuhan ekonomi Indonesia sangat didukung oleh konsumsi yakni sebanyak 56% porsinya dan sebenarnya konsumsi tidak hanya dipengaruhi oleh makanan dan minuman saja, tetapi juga pakaian, transportasi, komunikasi, dan lainnya. Selain fokus pada belanja kementerian dan lembaga, pemerintah juga akan fokus dalam menyalurkan bantuan sosial agar seluruh masyarakat bisa segera menikmati bantuan tanpa terhampat dampak virus corona. Pemerintah juga akan terus menghidupkan kembali destinasi wisata yang ada dengan membuat bundling paket-paket wisata dan memberikan harga kusur agar masyarakat mau melakukan perjalanan. Selain mendorong belanja pemerintah, nantinya belanja padat karya untuk kegiatan produktif juga akan terus didorong, serta akan dilakukan percepatan penyerapan kredit usaha rakyat atau KUR, seperti meningkatkan plafon penerimaan KUR. Sedangkan terkait dengan dampak perdagangan yang disebabkan oleh penyebaran virus corona, menurut Kepala Badan Pusat Statistik atau BPS, Suharyanto, belum ada dampak signifikan virus corona terhadap kinerja perdagangan pada Januari tahun 2020. Pihaknya belum dapat mengungkapkan secara detail terkait angka ataupun realisasi ekspor dan impor antara Indonesia dan Cina pada Februari tahun 2020 karena masih berjalan hingga saat ini. Sementara itu, neraca perdagangan Indonesia mengalami defisit sebesar 860 juta US dollar per Januari tahun 2020. Defisit tersebut disebabkan posisi neraca ekspor sebesar 13,41 miliar US dollar lebih rendah dari neraca impor yang mencapai 14,28 miliar US dollar. Berdasarkan nilai impor tersebut, tercatat total nilai impor non-migas dari 13 negara selama Januari tahun 2020 adalah sebesar 9,67 miliar US dollar. Angka tersebut turun dan menjadi
3,14% dibandingkan pada Desember tahun 2019. Kondisi ini disebabkan oleh turunnya nilai impor pada beberapa negara utama, salah satunya adalah Cina sebesar 3,8% menjadi 125,2 juta US dollar. Sementara untuk negara lainnya yaitu Thailand dari 14,14% menjadi 104,5 juta US dollar dan Australia yang menjadi 26,36% menjadi 86,9 juta US dollar. Sebelum maraknya virus corona menjadi isu utama yang menyorot perhatian global beberapa pekan terakhir karena telah menjatuhkan banyak korban serta penyebaran virus yang mengglobal. Dampak virus tersebut sudah dapat dirasakan dari sisi perekonomian negeri. Semoga kejadian luar biasa ini tidak berlangsung lama agar perekonomian dunia, khususnya Indonesia, kembali normal sehingga kegiatan ekspor dan impor berjalan seperti biasa.